Oke, hari ini kita punya tumpukan sumber yang menarik banget dari Anda. Kita akan bahas sebuah konsep dalam dunia pendidikan. Namanya komunitas inquiry. Atau Community of Inquiry ya? Betul. Dan lebih spesifik lagi, kita akan fokus ke satu alat yang kayaknya jadi jantung dari metode ini, yaitu kuadran pertanyaan. Dan sumbernya ini lengkap sekali loh. Kita punya panduan praktis dari situs kayak On the Job Education dan Kid Coach App. Tapi kita juga punya bahan yang lebih akademis. Dari jurnal Budi, database penelitian Eric. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi. Iya, dari teori dan prakteknya langsung. Jadi, misi kita hari ini sederhana aja. Kita mau bongkar apa sih alat ini, gimana cara kerjanya, dan kenapa sebuah diagram 4 kotak sederhana ini dianggap bisa jadi kunci pemikiran kritis. Dan ini bukan cuma buat anak sekolah kan? Nah, itu dia. Ini juga buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita ngomongin kuadran, kita harus paham wadahnya, komunitas inquiry itu sendiri. Dari sumber On the Job Education, definisinya cukup jelas ya. Ini adalah sebuah proses belajar bareng-bareng. Iya, betul. Kata kuncinya itu kooperatif. Jadi, bayangin aja sekelompok orang, bisa murid sama guru, atau tim kerja di kantor. Oke. Mereka sengaja kumpul buat membedah satu ide besar, atau konsep yang agak membingungkan gitu. Tujuannya bukan cari satu jawaban benar. Tapi lebih ke eksplorasi bersama ya. Persis. Lewat diskusi. Dan ini sepertinya bukan ide baru ya. Kayaknya akarnya cukup dalam di dunia filsafat. Tepat sekali. Ini lahir dari gagasan Matthew Lipman, seorang filsuf yang mencetuskan gerakan filsafat untuk anak, atau P4C. P4 sih saya pernah dengar itu. Nah, Lipman ini percaya kalau anak-anak itu, ya mereka itu filsuf alami. Rasa ingin tahunya besar sekali. Komunitas ini cara untuk memfasilitasi itu secara terstruktur. Jadi ada ciri-ciri utamanya dong? Ada. Menurut Lipman, diskusinya itu non-konfrontatif. Semua ikut berpikir, suasananya inklusif, partisipasinya aktif, dan yang paling penting, tujuannya mencari makna bersama. Saya suka bagian non-konfrontatif itu. Jadi ini bukan debat kusir yang tujuannya menang-menangan. Bukan. Lebih kayak sekelompok detektif yang sama-sama coba pecahin satu misteri. Analogi yang bagus sekali. Makanya, Lipman menekankan tujuannya itu mengasah 3 jenis pemikiran sekaligus. Kritis, kreatif, dan yang sering kita lupakan. Apa itu? Pemikiran dengan kepedulian, caring thinking. Nah, pemikiran dengan kepedulian. Ini menarik. Maksudnya empati atau gimana? Lebih dari itu, maksudnya kemauan untuk benar-benar dengerin ide orang lain, menghargai sudut pandang yang beda, dan membangun argumen di atas ide teman, bukan menjatuhkannya. Oh, oke. Jadi ini semacam lem sosialnya ya? Betul, ini yang bikin pemikiran kritis dan kreatif bisa kerjasama. Coba bayangin suasana kelasnya. Sumur-sumur ini menggambarkan siswa duduk melingkar. Saling berhadapan, bukan lihat punggung temannya. Iya, gurunya juga ikut duduk di lingkaran itu. Wah, ini perubahan kecil tapi dampaknya pasti besar ya. Hierarkinya langsung cair, guru bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran. Betul, dia lebih seperti fasilitator atau rekan penjelajah. Oke, jadi kita punya konsep komunitas yang saling diskusi dengan penuh kepedulian ini. Tapi gimana caranya supaya diskusinya nggak ngalor ngidul? Nah, dari sumber Anda, sepertinya kuncinya ada di satu alat ini. Ya, disinilah kuadran pertanyaan karya Philip Cam masuk. Ini alat yang brilian, karena sederhana banget. Bayangin aja tanda tambah besar yang membagi halaman jadi 4 kotak. 4 kuadran. Oke, kita coba visualisasikan. Sumbu yang pertama, yang mendatar atau horizontal. Sumbu horizontal memisahkan jenis jawaban. Di kiri, kita punya pertanyaan tertutup. Ini pertanyaan yang jawabannya ya cenderung tunggal dan faktual. Benar atau salah? Oke. Di kanan, kita punya pertanyaan terbuka. Jawabannya bisa macam-macam. Interpretatif. Nggak ada satu jawaban final. Oke, tertutup versus terbuka. Paham. Terus sumbu yang vertikal. Sumbu vertikal memisahkan sumber jawaban. Di bagian atas, itu pertanyaan tekstual. Artinya, jawabannya ada di dalam materi yang lagi dibahas. Bisa buku, artikel, gambar. Di dalam teksnya, ya? Betul. Nah, di bagian bawah, kita punya pertanyaan intelektual atau konseptual. Ini pertanyaan yang jawabannya ada di luar teks. Harus pakai pengetahuan umum, pengalaman pribadi, atau pemikiran filosofis.
Jadi kalau kita gabungkan, kita dapat 4 jenis pertanyaan yang beda. Ayo kita bedah satu-satu. Kuadran pertama, kiri atas. Berarti ini, Tertutup dan tekstual. Ini kuadran pemahaman bacaan. yang lihat dan temukan itu ya? Persis. Contoh klasiknya dari cerita Goldilocks. Ada berapa mangkuk bubur di atas meja? Jawabannya ada di teks. 3. Selesai. Oke, ini fondasinya. Lanjut. Kuadran 2, kanan atas. Ini terbuka, tapi masih tekstual. Ini kuadran spekulasi dan imajinasi. Pertanyaannya mendorong kita buat berandai-andai, tapi masih berdasarkan petunjuk dari teks. Contohnya gimana? Masih dari Goldilocks. Menurutmu, apa yang bakal terjadi kalau Goldilocks langsung kabur setelah makan bubur? Ceritanya kan nggak ngasih tahu, tapi kita bisa berimajinasi. Oh iya, jawabannya bisa macam-macam. Benar, dan nggak ada yang salah selama masih masuk akal dengan ceritanya. Oke, sekarang kita turun. Kuadran 3, kiri bawah. Tertutup dan intelektual, kombinasi yang agak unik. Ini kuadran riset dan pengetahuan faktual. Pertanyaannya punya satu jawaban benar, tapi jawaban itu nggak ada di teks. Maksudnya? Ini pertanyaan tipe tanya ahli atau cari di Google. Contohnya, sebenarnya bubur itu terbuat dari bahan apa? Dongengnya kan nggak jelasin. Oke. Jadi kita harus riset di luar cerita. Betul, jawabannya faktual, tapi di luar teks. Dan akhirnya, yang paling ditunggu-tunggu, kuadran 4, kanan bawah, terbuka dan intelektual. Inilah tujuan utamanya, kuadran inquiry dan filsafat. Pertanyaan di sini itu pertanyaan besar, yang nggak punya jawaban tunggal. Contohnya seperti apa? Kayak, apakah salah masuk rumah orang lain dan pakai barang mereka tanpa izin? Atau, kapan sih rasa ingin tahu itu bisa jadi berbahaya? Disinilah diskusi yang sesungguhnya terjadi. Penjelasan yang sangat jelas. Jadi ini kayak peta jalan untuk sebuah percakapan ya. Mulai dari paham teks, berimajinasi, cari fakta, sampai akhirnya ke diskusi filosofis. Lalu gimana ini dipakai di kelas? Sumber dari On the Job Education kasih contoh yang konkret banget. Ya, prosesnya sangat terstruktur. Mereka nggak langsung loncat ke pertanyaan besar. Pertama, semua duduk melingkar, baca ceritanya bareng-bareng. Biar pemahamannya sama dulu ya. Tepat. Lalu, langkah selanjutnya ini yang menurut saya krusial. Siswa diminta kerja berpasangan buat bikin pertanyaan di setiap kuadran. Jawab tapi dilatih untuk menciptakan pertanyaan. Betul sekali. Kenapa? Berpasangan. Supaya semua aktif berpikir, nggak cuma ngandelin siswa yang paling vokal. Latihan ini sendiri udah mengasah pemikiran kritis. Mereka jadi harus mikir, oh ini pertanyaan pemahaman atau, nah ini baru pertanyaan filosofis. Persis. Setelah itu, fokusnya mengerucut ke kuadran 4, yang mereka sebut pertanyaan untuk berpikir. Dari buku The Little Refugee, salah satu pertanyaan yang muncul dari siswa adalah, apa itu harapan? Wow, pertanyaan yang dalam banget datang dari anak-anak. Iya kan? Semua pertanyaan dari kuadran 4 ini lalu dikumpulin. Ditulis di papan. Yang mirip-mirip dikelompokkan. Terus, prosesnya demokratis. Mereka voting, diskusi dimulai dari pertanyaan yang paling banyak dipilih. Tapi diskusinya nggak liar kan? Pasti ada aturan mainnya. Sangat. Semua sumber menekankan pentingnya aturan dasar dari Philcam, bicara satu persatu, dengarkan, coba kembangkan ide temanmu, dan yang paling fundamental, tidak boleh saling merendahkan atau no put downs. Itu menciptakan ruang aman secara psikologis ya? Benar. Jadi siswa berani ambil resiko intelektual, berani ngutarakan ide yang mungkin belum matang tanpa takut ditertawakan. Dan itu nyambung lagi ke 3 jenis pemikiran tadi, kritis, kreatif, dan kepedulian. Yang juga bikin saya kaget, alat ini fleksibel banget ya. Sama sekali. Contoh dari On the Job Education itu nunjukin ini bukan cuma buat pelajaran sastra. Iya, ada contoh analis intelijen yang pakai ini untuk bedah laporan ancaman. Betul. Kuadran 1, fakta apa yang ada di laporan. Kuadran 2, skenario apa yang mungkin terjadi. Kuadran 3, data tambahan apa yang kita butuh. Dan kuadran 4-nya? Apa asumsi dasar kita yang mungkin membutakan kita terhadap ancaman yang sebenarnya? Poin yang sangat kuat. Biasanya metode kayak gini langsung kita asosiasikan sama kelas anak-anak. Tapi contoh analis intelijen itu benar-benar mengubah cara pandang. Ini pada dasarnya kerangka kerja untuk ambil keputusan di situasi yang ambigu dan kompleks, berlaku di profesi manapun.
Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa kita perlu repot-repot dengan metode ini? Nah, salah satu sumber Anda, makalah dari Eric, punya jawaban yang cukup menohok. Iya, judulnya Mengajar Guru untuk Mempertanyakan Pertanyaan. Oke, apa temuan utamanya? Penelitian ini mengamati para calon guru. Mereka sudah dilatih teknik bertanya yang canggih. Tapi pas praktek, apa yang terjadi? Mereka punya kecenderungan kuat untuk kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik, maksudnya? Kembali ke pertanyaan level paling dasar. Dalam studi kasus yang mereka kutip, 57%, lebih dari separuh pertanyaan yang mereka buat cuma menguji pemahaman literal. Tunggu dulu, 57%. Itu angka yang luar biasa tinggi, padahal mereka sudah dapat pelatihan. Kenapa bisa begitu? Sumber itu menyiratkan, ini adalah jalur yang paling gampang. Pertanyaan literal itu aman, jawabannya pasti, mudah dinilai, dan gak memicu diskusi panjang yang bisa makan waktu pelajaran. Jadi ini bukan karena gurunya nggak pintar, tapi karena sistem dan kebiasaan mendorong ke arah sana. Tepat sekali. Niat baik untuk bertanya lebih baik ternyata nggak cukup. Jadi ini dia intinya. Ternyata niat baik aja nggak cukup. Tanpa kerangka kerja yang konkret kayak kuadran pertanyaan, kita secara alami kembali ke pertanyaan yang paling mudah, bukan yang paling mencerahkan. Benar, dan alat bantu ini bukan cuma buat guru. Disinilah artikel dari Kid Coach App jadi relevan banget. Mereka nunjukin gimana orang tua bisa pakai ini dalam obrolan sehari-hari. Saya suka banget contoh yang mereka kasih. Sangat membumi. Bikin roti lapis keju. Iya kan? Mereka nunjukin progresinya. Jangan langsung loncat ke pertanyaan besar. Mulai dari kuadran 1, pemahaman. Ini keju jenis apa ya? Oke, pertanyaan sederhana. Terus bisa geser ke kuadran 3, riset. Kira-kira gimana ya cara orang bikin keju? Atau ke kuadran 2, spekulasi. Selain keju, isian apa lagi yang paling enak ya? Dan setelah obrolannya nyaman, baru masuk ke kuadran 4. Tepat. Baru masuk ke, menurutmu adil nggak sih kalau di dunia ini ada orang yang punya banyak makanan, sementara yang lain nggak punya sama sekali? Transisinya terasa alami. Iya, saya bisa bayangin kalau saya tiba-tiba nanya soal ketidakadilan pangan global pas lagi ngoles mentega, keponakan saya pasti bingung. Tapi ide progresi ini kuncinya. Ini alat praktis untuk mengubah interaksi rutin jadi momen untuk melatih cara berpikir yang lebih dalam. Dan manfaatnya, menurut sumber-sumber kita, signifikan ya. Jurnal Budi merangkum banyak penelitian soal dampak P4C. Iya, mereka sebut ada peningkatan keterampilan sosial, kemampuan kognitif yang peningkatannya signifikan secara statistik, bahkan bertahan sampai 2 tahun. Dan yang mengejutkan, dampaknya juga terasa di pelajaran lain. Nah, koneksi ke mata pelajaran lain itu menarik banget, terutama ke STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Awalnya kedengarannya aneh kan, apa hubungannya filsafat sama matematika? Betul, kayak dua kutub yang berlawanan. Tapi jurnal itu menjelaskan tujuannya bukan mengganti sains dengan filsafat, tapi mengintegrasikannya. Sains bisa kasih tahu kita bagaimana cara mengkloning domba. Sangat detail. Tapi sains nggak akan pernah bisa menjawab pertanyaan, apakah kita seharusnya melakukan itu? Itu poin yang krusial. Jadi filsafat menyediakan ruang untuk membahas pertanyaan etis dan mengapanya. Tapi ini pasti nggak segampang kedengarannya kan? Tentu saja. Ini bukan pil ajaib. Artikel dari Rumania tentang PM4C menyoroti beberapa kritik dan tantangan yang valid. Yang pertama, soal kepraktisan. Kurikulum yang padat ya? Benar. Gimana guru bisa menyisihkan 1 jam penuh hanya untuk diskusi filosofis, yang jawabannya nggak ada di buku paket? Tekanan untuk mengejar materi itu sangat besar. Betul. Kritik lainnya ditujukan pada kuadran itu sendiri. Meskipun sangat membantu, ada yang berpendapat alat ini bisa jadi terlalu menyederhanakan. Pertanyaan filosofis yang bagus seringkali batasannya kabur. Jadi ini lebih baik dilihat sebagai alat bantu berpikir, bukan kategori yang kaku. Tepat. Dan pada akhirnya, semua sumber setuju pada satu hal. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada faktor manusianya. 2 hal utama ya? Iya, pelatihan guru yang berkualitas, dan budaya kelas atau budaya keluarga yang mendukung dialog terbuka, di mana orang merasa aman untuk bilang, saya tidak tahu, atau saya tidak setuju. Tanpa fondasi itu, kuadran sebagus apapun cuma jadi pajangan. Benar sekali. Jadi, setelah kita membedah semua ini, gambaran besarnya mulai terlihat jelas ya. Kita lihat bagaimana sebuah diagram 4 kotak sederhana bisa jadi kerangka kerja yang sangat kuat.
Ini bukan tentang menyingkirkan pertanyaan faktual, tapi tentang memastikan perjalanan intelektual kita nggak berhenti di situ. Ini adalah cara terstruktur untuk memicu dan menavigasi rasa ingin tahu. Baik di dalam maupun di luar kelas. Dan kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran penutup yang terinspirasi dari gagasan psikolog Lev Vygotsky. Idenya sangat mendalam. Berpikir, pada dasarnya, adalah internalisasi dari dialog. Internalisasi dari dialog. Coba diuraikan sedikit. Artinya, cara kita berpikir dalam kepala kita sendiri, cara kita berdebat dengan diri sendiri, menimang pro dan kontra, semua itu kita pelajari dengan melakukannya dulu secara eksternal. Dengan berbicara dan berargumen bersama orang lain. Tepat. Proses sosial di dalam sebuah komunitas inquiry itu perlahan-lahan kita serap dan menjadi proses berpikir internal kita. Kita belajar berpikir sendirian dengan cara berpikir bersama-sama terlebih dahulu. Itu gagasan yang sangat kuat. Artinya, kualitas percakapan kita di luar sana secara langsung membentuk kualitas pemikiran kita di dalam sini. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan sendiri. Jika pemikiran internal kita dibentuk oleh kualitas percakapan eksternal kita, apa dampaknya terhadap jenis diskusi yang kita pilih untuk terlibat di dalamnya? Tidak hanya di kelas, tapi di meja makan, di media sosial, dengan teman-teman. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan atau yang tidak kita ajukan, setiap hari pemikir seperti apa yang sedang kita bangun dalam diri kita dan juga dalam diri orang-orang di sekitar kita.